Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Ayah, saudaraku telah ditangkap. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Jika semuanya gagal, kita bisa menyerang kota Feihu dan bertarung sampai mati. Kata Niuli pada si lalat. Jangan khawatir, meskipun mereka menangkap saudaramu, mereka hanya ingin memerasku dengan imbalan harta karun dan sejumlah sumber daya. Mereka tidak akan melakukan apapun kepada saudaramu. Membunuh saudaramu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Si lalat Gadfly tidak khawatir saat itu, karena dia tahu bahwa kota Feihu tidak ingin membunuh siapapun, mereka hanya ingin mengancamnya. Tapi kau tidak bisa tidak menyelamatkan saudaramu, kan? Kata Niuli, siapa bilang kita tidak akan menyelamatkan mereka? Kita hanya perlu menunggu. Flying Tiger City akan menghubungi kita atas inisiatifnya sendiri. Lalat pengganggu itu melirik Niuli dan berkata, tidurlah lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Meskipun Niuli tidak yakin, dia berbalik dan pergi. Sapi tua, di mana harta karun itu? Bisakah kau membawaku melihatnya? Chen Ping sangat penasaran dengan tempat harta karun itu. Saudaraku, tanah harta karun itu hanya bisa dibuka sekali setiap 1000 tahun. Sekarang sama sekali bukan saat yang tepat. Jika kamu memaksakan diri masuk, kamu akan ditekan oleh jalan surga dan masa hidupmu akan sangat berkurang. Kata si lalat pengganggu, kehilangan umur. Chen Ping agak terkejut, mengapa ada penindasan seperti itu dari surga. Bawa aku melihatnya terlebih dulu, tapi aku tidak harus masuk. Melihat Chen Ping bertekad untuk pergi, Gadfly hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mengantarmu ke sana terlebih dahulu, tetapi jangan impulsif. Jika kamu masuk dan tidak keluar hidup-hidup, itu akan merepotkan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Chen Ping mengangguk. Lalat pengganggu membawa Chen Ping ke tempat harta karun, sementara Feng Xian dan Bai Yi memilih tinggal di rumah tuan kota. Chen Ping mengikuti lalat itu dan terbang selama beberapa jam. Ketika dia merasa hendak terbang keluar dari seluruh wilayah suku binatang, dia akhirnya berhenti. Melihat tanah tandus di mana-mana, Chen Ping mengerutkan kening dan bertanya, apakah ini masih wilayah kota Badakmu? Mereka telah terbang ribuan mil. Jika ini masih wilayah Rhino City, maka Rhino City terlalu besar. Ya, ini masih wilayah kota Badak kita, tapi kedepannya adalah wilayah kota harimau terbang, dan tanah harta karun ini adalah tempat di mana kota harimau terbang dan aku sering bertempur memperebutkannya. Tetapi masih ada lebih dari 300 tahun sebelum tanah harta karun itu dibuka. Mengapa kota Feihu begitu tidak sabar? Si lalat Gadfly sangat bingung. Mengapa kota Flying Tiger tidak menunggu sampai tanah harta karun akan dibuka sebelum mengambil tindakan? Ayo turun dan lihat-lihat. Setelah berkata demikian, Chen Ping jatuh lebih dulu. Si Gadfly mengikutinya dari dekat dan kedua lelaki itu terjatuh ke tanah. Chen Ping menemukan bahwa hanya beberapa mil jauhnya dari mereka, ada tanda yang jelas terlihat dengan mata telanjang di tanah. Tampaknya ada garis pemisah di tanah, dan warna tanahnya berbeda. Tanah di tanah harta karun itu berwarna merah muda, seperti warna darah yang terlalu lama meresap ke dalam tanah. Chen Ping berjalan menuju tempat harta karun. Si Gadfly ingin menghentikannya, tetapi melihat bahwa Chen Ping sudah masuk. Begitu dia masuk, alis Chen Ping tiba-tiba mengernyit. Karena dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan dalam tubuhnya semakin berkurang, dan begitu pula umurnya. Chen Ping segera mundur, dan perasaan itu lenyap seketika. Memang benar begitu, kata Chen Ping sambil mengerutkan kening. Saudaraku, bagaimana mungkin aku berbohong kepadamu? Biasanya, tidak ada seorang pun yang berani menginjakkan kaki di tanah ini. Ayo kita kembali. Tidak ada gunanya membuang terlalu banyak energi dan kehidupan di sini. Si Gadfly membujuk Chen Ping. Chen Ping tidak bergerak,
tetapi menatap tanah harta karun di depannya, lalu bertanya, "Kamu mengatakan ini adalah penindasan hukum surgawi. Jika kita dapat melanggar hukum surgawi ini, apakah semuanya akan baik-baik saja?" Lalat Godfrey tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, "Saudaraku, meskipun kamu memiliki kekuatan dan darah naga emas, tempat ini berada di bawah tekanan dao surgawi. Bagaimana kamu bisa menembus dao surgawi?" Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, melainkan memanggil pedang pembunuh naga dan berjalan menuju tempat harta karun itu lagi dengan tatapan penuh tekad di matanya. Saat dia menaiki tangga menuju surga, dia bisa menghancurkan segel dao agung, dan kemudian dia mungkin juga menghancurkan jalan surga. Si lalat Godfrey memandang Chen Ping dan ingin berbicara untuk menghentikannya, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan memutuskan untuk membiarkan Chen Ping menderita sedikit, mungkin dia akan kembali bersamanya. Chen Ping, memegang pedang pembunuh naga, berjalan ke tempat harta karun itu lagi. Perasaan aneh itu datang lagi, tetapi kali ini Chen Ping tidak panik. Sebaliknya, kristal naga di dadanya berkedip dan pedang pembunuh naga di tangannya juga memancarkan cahaya kemasan. Merusak, Chen Ping tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke depan. Energi pedang berubah menjadi naga emas, meraung dan menyerbu menuju ruang kosong di depan. Berdengung, saat energi pedang dan naga emas menghilang, seluruh wilayah udara mulai bergetar. Dan perasaan aneh itu lenyap seketika di bawah pedang ini. "Baiklah," kata Chen Ping sambil menyimpan pedang pembunuh naga. "Apa?" Si Godfrey tertegun, lalu menatap Chen Ping. "Masuk dan cobalah." Chen Ping melambai ke arah Godfrey dan berkata, "Apakah itu tidak apa-apa?" Si lalat Godfrey agak ragu-ragu, lalu berjalan perlahan menuju tempat harta karun itu. Ketika dia melangkah hati-hati ke tempat harta karun itu, dia tiba-tiba tertegun, lalu menatap Chen Ping dengan kaget. Apakah ini mungkin?" Wajah si Godfrey penuh dengan ketidakpercayaan. "Itulah jalan surga, lah tidak bisa menindasku sama sekali." Chen Ping mengatakan ini dengan cara yang sangat sok. "Kakak laki-laki itu yang paling hebat." Si Godfrey mengacungkan jempol pada Chen Ping. "Berhentilah menyanjungku dan pimpinlah jalannya." Chen Ping membiarkan Godfrey memimpin jalan. Kedua lelaki itu berjalan menuju kedalaman tanah harta karun, namun saat mereka masuk lebih dalam, Chen Ping menemukan bahwa sebenarnya ada sedikit roh jahat di tanah harta karun ini. "Awalnya saya tidak bisa menyadarinya sama sekali, tetapi sekarang saya bisa merasakannya sedikit. Sapi tua, mungkinkah harta karun ini juga ditinggalkan oleh para setan?" Chen Ping bertanya pada si lalat Godfrey. "Aku juga tidak tahu. Ngomong-ngomong, ketika dua klan iblis utama bertarung, konon puluhan ribu pembudidaya iblis tewas. Aku belum melihatnya, aku baru mendengarnya." Jawab si lalat pengganggu. "Kamu juga belum pernah ke tanah harta karun ini?" Chen Ping terus bertanya. "Tidak." Lalat itu menggelengkan kepalanya, "Tidak seorang pun tahu harta apa yang ada di negeri harta karun ini, sepertinya tidak seorang pun yang masuk ke sana pernah keluar. Itu hanya legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada harta karun di daerah ini, dan itu disebut tanah harta karun." Sial, Chen Ping ingin langsung mengumpat setelah mendengar itu. Hanya demi harta karun fiktif, kota Feihu bertarung dengan kota Badak. Pertarungan yang hebat. Kalau kita berjuang lama-lama dan berusaha merebut sebidang tanah ini, tapi akhirnya tidak ada yang tersisa, bukankah kita akan marah dan mati? Jangan marah, saudaraku, karena ada legenda seperti itu, pasti ada harta karun di daerah ini. Semakin sedikit orang yang melihatnya, semakin membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang menyentuh harta karun itu. Kalau begitu, semuanya akan menjadi milik kita. Melihat Chen Ping hendak marah, si lalat pun bergegas membujuknya. "Ayo pergi, kita semua di sini, tidak ada gunanya aku marah." Chen Ping berkata tanpa berkata apa-apa. Si Godfrey membawa Chen Ping dan terus bergerak masuk lebih dalam ke tanah harta karun. Tetapi setelah berjalan beberapa saat,
Chen Ping tiba-tiba berhenti. "Kakak, kenapa kamu berhenti?" Si lalat Godfly bertanya dengan bingung. "Apakah kamu melihat gunung besar di depan?" Chen Ping bertanya sambil menunjuk ke depan. "Gunung besar? Di mana kita bisa menemukan gunung besar di tanah tandus ini?" Si lalat berkata demikian dan melihat ke arah yang ditunjuk Chen Pingel. Sialan, si lalat Godfly pun sempat tertegun sejenak, karena tak tahu kapan sebuah gunung menjulang tinggi muncul di hadapan mereka. "Bukankah ini ilusi? Aku jelas tidak melihat gunung apapun tadi. Gunung ini pasti palsu." Setelah si Godfly selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke arah gunung di depannya. Kalau gunung ini palsu, ilusi, maka serangan telapak tangan ini pasti meleset. Ledakan-ledakan, disertai suara yang memekakkan telinga, pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Pohon palem ini malah menghantam gunung secara langsung. Nyata, wajah si Godfly penuh dengan keterkejutan. Gunung ini nyata, bukan ilusi. Kalau itu ilusi, pasti tidak akan luput dari pandanganku. Chen Ping adalah seorang pria yang memiliki asal-muasal ilusi. Kalau itu ilusi, mustahil dia bingung. Pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari dinding gunung. Ledakan, si pengganggu tidak punya waktu untuk bereaksi dan tertiup angin. Sial, gunung ini bisa melawan. Apakah gunung ini hidup? Si lalat Godfly kebingungan. Dia memukul gunung itu dengan telapak tangannya, namun dia tidak menyangka gunung itu akan membalas pukulannya. Akankah gunung ini juga membalas dendam? Ada formasi di gunung ini. Serangan telapak tangan yang baru saja kau lakukan dibalas oleh formasi itu. Chen Ping berkata sambil menatap pegunungan di depannya. Chen Ping melihat ada cahaya keemasan berkelebat di dinding gunung, dan aura yang meletus sangatlah kuat. Pembentukan, si lalat Godfly tampak sedikit terdiam dan berkata, "Apa yang harus kulakukan? Aku tidak pernah tahu ada gunung di tanah harta karun ini, apalagi ada formasi di gunung itu. Formasi kecil tak dapat menghentikanku." Chen Ping berjalan ke kaki gunung dengan sangat angkuh, menatap puncak gunung yang menjulang tinggi, merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang pembunuh naga pun muncul dalam sekejap. Ledakan, Chen Ping hanya mengayunkan pedang ke arah dinding gunung, dan cahaya keemasan di dinding gunung hancur, dan formasinya langsung hancur. Setelah formasi itu pecah, muncullah tangga batu berkelok-kelok di kaki gunung. Tangga batu ini mengarah langsung ke perut gunung, memberi kesan seram bagi orang-orang. "Kakak keren banget." Melihat hal itu, si Godfly tak kuasa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Chen Ping. Anda harus tahu bahwa ranah Godfly saat ini jauh lebih tinggi daripada Chen Ping, tetapi dia mengakuinya. Penampilan Chen Ping berulang kali membuat The Godfly tunduk padanya. "Ayo masuk dan lihat. Kau ikut aku, jangan sampai kau dalam bahaya atau kau akan mati," kata Chen Ping pada si lalat Godfly. Ya, si Godfly mengangguk patuh dan mengikuti Chen Ping. Kedua pria itu berjalan menyusuri anak tangga batu menuju gunung. Chen Ping berjalan di depan, dan Godfly mengikuti. Dengan gugup di belakang, meskipun Chen Ping ada di depannya, Godfly masih sangat gugup. Aura mengerikan yang baru saja meletus dari formasi itu masih membuat Godfly merasa takut. Saat kedua lelaki itu berjalan maju, perasaan ngeri di sekitar mereka menjadi semakin kuat dan roh jahat mulai terus-menerus menyerang tubuh mereka. Si Godfly merasa kedinginan di sekujur tubuh dan sangat tidak nyaman. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melawan invasi energi jahat ini. Namun, Chen Ping tampaknya melakukannya dengan cara yang sangat alami. Dia tidak mencoba menghentikan roh jahat. Sama sekali. Dia bahkan mengaktifkan teknik pikiran konsentrasi untuk menyerap roh-roh jahat di sekelilingnya. Aura jahat ini bagaikan racun bagi lalat pengganggu, tetapi bagi Chen Ping, mereka adalah sumber daya untuk berkultivasi. Setelah keduanya berjalan beberapa saat, mereka tiba-tiba menyadari bahwa tangga batu itu menghilang, dan mereka melihat dinding batu menghalangi jalan mereka.
Chen Ping dan Godfrey menatap dinding batu di depan mereka. Dindingnya diukir dengan rune padat dan memancarkan cahaya aneh. Susunan dan kombinasi rune benar-benar di luar pemahaman mereka. Itu tidak tampak seperti pola formasi umum dan tidak ada hubungannya dengan sistem penulisan apapun yang dikenal. Apa-apaan ini? Si lalat Godfrey mengernyit dan tak dapat menahan diri untuk mengeluh. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh dinding batu, tetapi saat ujung jarinya hendak menyentuhnya, dia merasakan sakit yang menyengat. Seakan ditusuk oleh jarum-jarum kecil yang tak terhitung jumlahnya, dia cepat-cepat menarik tangannya dan menepisnya. Sial, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya.